Shalom, selamat malam sahabat Rema terkasih. Beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Jumat Agung, hari yang membuktikan begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, kematiannya di atas kayu salib karena cintanya yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Hanya karena kasihnya, semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Itulah karya dan mujizat terbesar bagi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sahabat Rema, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang tinggal bersama anak satu-satunya. Ibu ini begitu sedih memikirkan anaknya yang bertabiat buruk dan jahat. Sambil menangis, ibu ini selalu berdoa memohon kepada Tuhan supaya anaknya segera bertobat. Akan tetapi, semakin hari anaknya semakin terlibat kejahatan dan berulang kali keluar masuk penjara. Suatu hari, anak ini tertangkap dan dibawa ke hadapan raja untuk diadili. Karena sudah terlalu sering melakukan kejahatan, maka sang raja menjatuhkan hukuman pancung kepadanya. Hukuman pancung diumumkan ke seluruh desa dan akan dilakukan keesokan harinya di depan rakyat tepat pada saat lonceng berdentang menandakan pukul 6 pagi. Berita hukuman itu pun sampai ke telinga sang ibu yang menangis meratapi anak yang dikasihinya. Ibu ini berdoa berlutut kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah anak hamba, biarlah hamba yang sudah tua ini yang menanggung dosanya. Ibu ini pun berusaha datang menghadap sang raja memohon anaknya dibebaskan. Akan tetapi keputusan sudah bulat. Anaknya harus menjalani hukuman pancung. Dengan hati hancur, ibu itu pun kembali ke rumah. Keesokan harinya, di tempat yang telah ditentukan, rakyat berkumpul untuk menyaksikan hukuman pancung bagi si anak. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya dan anak itu sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di matanya wajah ibunya yang sudah tua dan tanpa terasa ia menitikkan air mata menyesali perbuatannya. Waktu pun tiba, tetapi lonceng belum juga berdentang. Beberapa menit telah berlalu dan suasana mulai berisik. Akhirnya petugas memeriksa dan petugas yang membunyikan lonceng juga heran karena sudah sejak dari tadi ia menarik tali lonceng, tetapi suara dentangnya tidak juga terdengar. Tiba-tiba ada darah yang mengalir dari tali lonceng itu. Ternyata di dalam lonceng itu ditemukan tubuh sang ibu dengan kepala hancur berlumuran darah. Ibu ini memeluk bandul lonceng sehingga lonceng tidak berbunyi. Dan sebagai gantinya, kepala ibu itulah yang terbentur ke dinding lonceng itu. Rupanya pagi-pagi benar ibu itu sudah bangun dan dengan susah payah memanjat ke atas serta mengikat dirinya di bandul lonceng itu untuk mencegah hukuman pancung bagi anaknya. Anak ini menangis meraung-raung, menyesali dirinya sambil memeluk tubuh ibunya yang sudah diturunkan. Sahabat Rema, kisah lonceng berdarah, satu cerita pengorbanan seorang ibu untuk anaknya yang jahat. Tahukah kita bahwa 2000 tahun yang lalu, hal yang serupa bahkan lebih lagi sudah Tuhan Yesus lakukan, sudah Tuhan Yesus perbuat bagi keselamatan manusia seisi dunia. Pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita yang telah melakukan banyak pelanggaran dan dosa di hadapan Allah. Seharusnya setiap kita menerima murka dan hukuman Allah di neraka untuk selama-lamanya. Akan tetapi, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Yesus sudah turun ke dalam dunia, menjadi manusia dan menyerahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita. Demi menyelamatkan kita orang-orang berdosa, Dia rela mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk menanggung segala hukuman dosa kita. Berkat pengorbanannya itulah, kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat terbebas dari hukuman kekal di neraka. Sebaliknya, kita dapat memperoleh hidup kekal dan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam sorga untuk selama-lamanya. Betapa menakjubkan kasih karunia Allah itu bagi kita. Sahabat Rema, biarlah setiap kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, jangan pernah goyah. Tetaplah berpegang teguh pada iman pengharapan yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah
kita senantiasa hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan anugerah yang sedemikian besar bagi kita. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bahkan di minggu sengsara-Mu ini Tuhan, biarlah kami boleh semakin menyadari betapa besar kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang begitu mulia bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.